PT Bioconverse Indonesia berdiri sejak tahun 2017 di Bantar Gebang, Bekasi dengan luas lahan sekitar 1,1 hektar. Kami mengolah limbah organik dengan teknologi Black Sorghirfly menerapkan konsep Zero Waste. Dari proses ini dihasilkan 3 produk utama, yaitu pupuk hayati cair organik, pupuk hayati padat organik, serta pakan maggot sebagai alternatif pakan ternak. Produk kami telah bersertifikat organik tingkat lokal dan internasional, serta telah mendapatkan izin edar resmi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pupuk biokonversi memberikan manfaat alami dalam memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanaman dan tanah. Saat ini PT Bioconverse Indonesia bekerja sama dengan supplier-supplier dan pasar-pasar yang ada di Bantar Gebang juga Jakarta. Nah, ini contohnya supplier yang ada di Jakarta. Ini kita ambil dari Keramat Jati. Saat ini produksi kita itu kita mampu menerima limbah sekitar 15 ton per harinya. Dengan kapasitas kita sampai 50 ton. Jadi saat ini limbah yang datang seperti buah, sayur, sisa makanan, itu kita ambil dari pasar-pasar, dari pasar Cilengsi, pasar Citerak, pasar Cibinong, pasar Bekasi Bantar Gebang. Itu kita ambil semua dari pasar induk. Di sini kita timbang antara limbah buah dan limbah sayur. Itu kita pisahkan jenisnya. Kita pisahkan di sini antara buah dan sayur, lalu setelah itu kita angkat ke meja, ke atas meja. Setelah di atas meja, lalu akan kita sortir di atas konveyor dan lalu akan kita siram. Gunanya disiram itu untuk membersihkan limbah-limbah yang datang dari pasar. Jadi kita bersihkan, setelah kita bersihkan lalu kita cacah limbah tersebut. Jadi di sini adalah proses mixing atau proses percampuran. Di sini kita campur antara limbah organik berupa buah, sayur, sisa makanan, dan tusuk. Jadi ada komposisinya di sini untuk pakan si maggot agar si maggotnya dapat mengolah limbah tersebut dengan baik. Jadi nanti kita mixer di dalam sini, nanti akan keluar limbah hasilnya ke bawah. Baru nanti akan kita bawa menggunakan mobil untuk dibawa ke bioreaktor. Ini disebut rumah bioreaktor. Kita saat ini di sini kita mempunyai sekitar 500 meja sampai 600 meja bioreaktor. Saat ini yang beroperasi sekitar 100 meja bioreaktor. Nah, dari limbah yang sudah dicacah dan sudah dimixer, lalu kita bawa ke area ini, yang nantinya akan kita taruh di atas meja bioreaktor setiap harinya. Itu akan kita taruh sekitar 35 kilo limbah sampai 100 kilo limbah per hari di meja bioreaktor. Maggot-maggot yang ada di meja bioreaktor itu akan mengkonversikan antara limbah untuk dijadikan cairan dan padatan. Lalu akan dibawa masuk ke dalam bawah tandon. Lalu kita proses yang namanya aerasi di sini. Jadi setelah 5 sampai 6 hari kita aerasi, itu langsung kita sedot ke dalam tangki-tangki. Setelah masuk tangki, lalu kita ada yang namanya fiber, tangki fiber. Tangki fiber itu di situ ada yang namanya proses penyaringan. Kita ada 4 kali proses penyaringan. Kenapa kita saring? Karena kita untuk ngindarin yang namanya residu-residu yang ada di dalam cairan tersebut. Biasanya petani-petani itu pada komplain untuk masalah residu, karena biasanya masuk ke dalam semprotan atau spray. Jadi kita gimana caranya? Kita saring yang benar-benar residunya hilang, barulah kita proses ke bottling. Ini namanya proses bottling. Jadi di sini proses bottling ini kita ada 18 jalur ya. 18 jalur nanti akan keisi setiap botol-botol. Setelah proses capping, kita nanti langsung ke proses expired. Setelah proses expired, baru lalu kita ke proses labeling. Ini adalah proses penyortiran maggot.
Jadi di sini ibu-ibu memisahkan antara maggot hitam dan maggot putih. Itu kita pilah antara maggot hitam dan maggot putih karena maggot hitam itu sudah siap untuk masuk ke rumah lalat. Sedangkan maggot putih itu akan kita kembalikan ke atas meja karena dia belum cukup umurnya. Kadang ada maggot-maggot putih yang ikut-ikut ketika maggot hitamnya naik ke dalam paralon. Jadi kita balikin lagi, yang putih balikin ke meja, sedangkan yang hitam masuk ke rumah lalat. Maggot yang sudah disortir ibu-ibu itu akan dibawa ke dalam rearing house. Ketika di dalam rearing house, kurang lebih sekitar 10 hari dia akan mengeras. Dia akan mengeras kemudian menjadi yang namanya pupa. Pupa tersebut itu akan berubah menjadi lalat. Jadi ini lalat BSF-nya. Dia akan bertelur di sela-sela dari kayu-kayu ini. Dia akan bertelur di sela-sela. Nah, lalat-lalat ini nih, lalat BSF ini yang akan kawin. Dia tiap hari dia akan kawin. Tapi kelemahannya lalat BSF ini berbeda dengan jenis lalat lain karena lalat BSF ini ketika sudah kawin, yang jantannya itu akan mati. Dan yang betinanya ketika sudah bertelur, dia juga akan mati. Sehingga lalat BSF ini tidak menyebarkan yang namanya penyakit. Yang dari meja, ketika sudah 29 hari kan maggot yang hitam akan naik. Nah, ketika maggot yang hitam naik, itu hasil dari padatan yang ada di meja, itu kita jemur ke sini. Jadi kita jemur kurang lebih ya bisa sampai 2-3 hari lah kita jemur. Kalau panasnya bagus, 2-3 hari dia akan mengering. Ketika sudah kering, lalulah kita hammer mill, kita hancurkan. Ketika sudah kita hancurkan, kita ayak. Setelah kita ayak, lalu masuk ke mesin granul atau mesin granulator. Nanti kita granulasi sehingga jadi bulat-bulat, lalu kita oven. Setelah kita oven, lalu kita akan sortir. Jadi yang kita sortir sesuai dengan aturan Kementan yang memang untuk ukurannya itu kita buat antara 3-5 mes. Jadi yang lebih dari 5 mes itu kita nyebutnya gagal dan kita akan balikin lagi ke proses hammer mill, kita hancurkan lagi. Harapan kami ke depannya adalah menghadirkan solusi yang mampu mengurangi penumpukan limbah, memulihkan kesuburan tanah, meningkatkan hasil pertanian, dan menjaga kelestarian lingkungan. Mudah-mudahan dengan inovasi berkelanjutan, kami ingin memastikan bahwa setiap limbah organik dapat diubah menjadi berkah yang memberi manfaat bagi petani, masyarakat, dan bumi tercinta kita ini.